perangkat-perangkat untuk mengatur posisi dulu, ya. Perangkat-perangkat itu maksudnya bukan termasuk tool atau perlengkapan ya, tapi kita menghitung dulu posisi unit indoor ini di mana yang tepat untuk sebuah kamar tersebut, ya. Yang jelas kita yang pertama tadi kata Bapak harus menghitung dulu panjang kali lebar kali tinggi, ya itu harus lihat dulu sebelum unit itu dibuka dusnya. Unboxing ya kan, kita harus melihat dulu posisinya. Kita masuk ke kamar yang akan dipasang, kita ukur-ukur, kita lihat-lihat, kita cek masuk nggak SOP untuk pemasangan misalnya AC setengah PK. Kita lihat dulu, jangan-jangan posisi yang tersedia cuma satu titik, di mana di situ pintu, di sini dinding misalnya ya, misalnya ukurnya tinggal 3 gitu, misalnya kan. Memasang indoor di situ, sedangkan pintu untuk keluar masuk akses keluar masuk di sana. Berarti hembusan angin dingin itu langsung kebuang ketika kita membuka tutup pintu. Nah, itu hal yang harus dihindari. Itu pertama, sebelum kita membuka dus, ya kan? Yang kedua, posisi sumber powernya. Kita lihat dulu, karena tiap kamar konsumen itu berbeda-beda. Ada yang di sana colokannya, ada yang di sini, atau bahkan tidak ada sama sekali. Itu pertama-tama yang harus kita hitung. Kenapa? Ketika menginstalasi AC ya kan, kita harus menghitung di mana posisi yang terdekat dengan posisi MCB itu. Ya, misalnya kalau saya pengalaman sih, pertama-tama ke rumah konsumen itu dulu. Jadi di mana titik ada power supply itu kita ambil. Kalau nggak ada sama sekali, kita harus naik ke plafon dulu. Kalau masih pagi, masih nyaman ke plafon. Kalau sudah siang, masak awak. Nah, jadi siapkan dulu di mana yang terdekat dengan MCB ini yang ke atas sumber powernya. Satu, ya. Supaya kita kada turun naik lagi. Ya kan? Manfaat kedua, kalau ada ini sudah tersedia, kita misalnya ada pembongkaran dan sebagainya sudah siap, ya kan? Kada turun naik lagi. Nah, jadi kalau sudah semuanya sudah siap pasang, posisi tempat tidur orang sudah siap ya kan, nah baru kita menyiapkan langkah-langkah berikutnya kan. Berikutnya adalah tool atau perlengkapan yang standar ya, misalnya tangga dan sebagainya ya kan, sudah ada di dalam sini ya, perlengkapan water spa segala macam, anggaran segala macam. Nah lanjut, setelah ini sudah tersedia kan, asalnya belum tersedia, nah baru kita memulai langkah awal mengatur di mana posisi indoor yang tadi 5 menit saya jelaskan, mengatur berbaliknya posisi di mana, lubang bukannya di mana. Alangkah baiknya kalau lubang ini duluan, sebab mengantisipasi seperti saya bilang tadi, bisa kena besi, bisa ngalami tembus, dan segala macam ya. Kalau ini cuma kelewat enak aja kan, kalau beton rumah yang bahari, plesteran semennya segini tebalnya, kayak apa kita, ya kan? Nah, ini yang pertama sudah siap ini, baru kita ukur jarak antara batas ini dengan batasan jauh batasnya. Misalnya anggap aja 12. Nah, sudah 12. Plug dipasang, ini sudah diukur ya kan? Ini sudah diukur, ini sudah diukur, 3 pasang ininya ya. Pasang bracket, setelah bracket terpasang baru kita menyiapkan indoornya ya. Apa indoornya kita siapkan? Oh ya, ini. Nah, ada terus. Ya, jadi saya kelanjangan jadinya seperti ini ya kan. Nah pertama-tama angka 1/4 atau 38 kita periksa dulu ujungnya.
ujungnya yang akan kita pelering. Sebab dari situ awal rapi tidaknya atau bahkan bocor tidaknya sebuah freon, jet freon itu. Jadi yang pertama dilihat dulu lingkarannya bulatnya gimana. Bila penyok-penyok, potong lagi, ulang lagi sampai dapat yang betul-betul bulat gitu ya. Kan ada penyok, kan ada luka-luka, kan ada begulai. Begulai itu apa? Ringsak. Kencangnya kurang. Ya. Kenapa? Kalau ini penyok atau sedikit rusak, kita waktu memotong, memasang dan segala macamnya akan beda hasilnya. Bisa ada kemungkinan besar kan ini bocor freon, ya kan? Nah, yang pertama kita lihat dulu secara fisik kan kelihatannya bulat apa kada, ya kan? Nah, setelah itu ini kalau misalnya toolnya lengkap, kita remer, kita kikir. Remer itu ada yang bagian dalamnya yang dikikir supaya sisa-sisa hasil cutting pemotongan ini tidak ada lagi bagian dalamnya. Kalau bagian luar kan mulus nih, tapi bagian dalamnya masih ada sisa. Tapi kalau tidak ada remer bisa dijadikan tang tang jukit seperti apa nih? Ya, ketika remer aja kalau kan ada ya ini apa? Ya kita muter gini, jangan terlalu bertenaga muternya. Tujuannya hanya satu untuk menghilangkan runcing-runcing yang tidak bagian dalam, bukan luar ya, bagian dalam. Bagian tajam. Ya. Kalau remer kan lengkap ada oh ya nih. Nah, remer. Nah, bagian dalam. Nah, setelah bagian dalam, jangan bertenaga, santai aja. Kalau terlalu bertenaga malah robek kan waktu di pelereng. Jadi santai aja. Kan tipis kayak rambut, lebih halus lagi nih ujungnya serabutnya nih. Nah, sudah ini kan diraba. Ya dikikir lah. Ini kan ada kikirnya, pokoknya dikikir lah supaya ada lagi. Nah, setelah sudah siap baru kita memulai langkah pelereng. Pelereng ini seperempat. Di sini ada nah tulisannya seperempat. Ini ada bagian-bagian ukuran ini. Kalau ini kan setengah PK, 3/4 sama 1 ya ini. Kalau besar lagi ya kan. Nah, kalau ini ada seperempat bukan. Pokoknya ada ukuran 14, 12, 8, 16 kita sesuaikan aja. Ya, jangan sampai kendor. Nah, berarti ini bukan kan? Ya. Oh iya. Nah, inilah. Udah, kalau ini sudah rapat ya kan, sudah rapat nih sudah rapat. Kita tes gini, berarti itu bukan. Soalnya sudah kita flaring, kadang ikutnya. Nah, cari yang rendah lagi. Nah, masih jawab pasti tengah-tengah ini. Nah, sudah. Kita buka aja lagi. Kita buka. Ini kan ada lubang nih. Nah, kalau bagian sini nggak ada lubangnya. Nah, untuk membuka flaring, ya. Nah, cari yang tadi ukuran 6 ya. Tinggal buka, masukkan. Bagiannya kita. Iya, benar. Kena Kurang lagi. Jadi ya, bimang yang di dalam bro. Nah, kalau sudah masuk begini, kita harus main perasaan nih lah. Tingginya seberapa, kalau ketinggian bisa pecah waktu di clearing. Kalau kerendahan karena ketemu nanti dengan nempelnya. Dia harus main perasaan, pengalaman, latihan dulu. Nah, kalau kerendahan itu tadi, kalau ketinggian itu tadi resikonya. Jadi bujur harus main perasaan ini. Ya, kalau kita rabani masih terasa berarti pas. Oh, masih terasa. Kalau ketinggian ya lain rasanya kan. Tapi kalau surut, kada merasa apa dicapai ini kan. Nah, sudah kayak ini, sudah. Tinggal ini mesti renggang, kencangin aja pelan-pelan sampai dapat. Nah, bolak-balik sampai dapat bujur menjepit kuat. Rapat. Nah, kalau sudah menjepit, tinggal siapkan matanya. Kalau ini kan universal ya, dari 3/4, 38, seperti 38 nanti masuk semua ya, ini universal. Nah, tinggal masukkan, mundur dulu. Ya, dikira-kira aja, jangan terlalu dalam. Nah, kan ada lubang nih untuk ini bodinya, ya kan, kunci. Nah, kalau sudah pas di dalam,
berikit dulu ya. Nah, berikit tahan dulu. Ini bisa goyang ini. Bisa goyang, kalau tipe kayak ini bisa goyang. Nah, kalau sudah mantap ya kan? Kan ada goyang lagi, berarti lurus sudah antara mata ini dengan yang akan kita flaring. Ya, tinggal putar aja lagi. Nah, putarnya santai aja ya kan, penting dapat, jangan terlalu Sampai keras ya Pak, mudah. ujang ini. Iya, Jadi keras. iya. Nah, sudah pas. Kalau yang anu lagi ada apa? Torsinya. Ya, torsi. Kalau ini ada main perasaan aja ya. Ya, alat itu tergantung Pemakaian. modelnya. Iya. Ada yang pakai torsi. Torsi Kalau yang tahu, kayak Pak? ini Kalau kita taruh Tak, kencang, dia bisa bunyi ya, retak. tahu. Kalau dia harus kayak gini harus mulus ya. Kalau pakai torsi, seberapapun pasnya kita sudah otomatis kada bisa dikencangin lagi. Oh. Habis sudah. Kalau ini kan sekuat tenaga masih hancurkin masih kawat. Oh, masih Ya kawat kan? diputar. Kalau ini torsi sudah habis pas, flaringnya kebuka penuh, yang ada di lubang ini ada mau diputar lagi sudah. Tinggal mundur aja, naikkan lagi. Ada pembatasnya. Ya, ada pembatas torsi tadi kan. Nah, kalau Ini sudah, kayak jam makanya. ya. Kalau sudah akan didapat hasil yang seperti ini. Ya, tapi kan ini pipa baru, kemudian lagi tebal, ya kan, beda-beda. Lumayan. Ketebalan ininya hasilnya beda-beda, ya. Nah, beda-beda, hasilnya beda-beda. Karena ini toolnya baru, ya. Penting di bagian dalam ini kada ada luka, di sini kada ada robek, udah cukup. Jadi flaring ini tujuannya itu untuk menghubungkan antara indoor ke outdoor ya. Lepas aja. Nah, menghubungkannya itu dengan menghubungkan antara nutnya itu yang kepalanya itu bagiannya. Oh iya kan, bahkan jangan alas. Oh iya iya. Ulang lah, nggak ada ukuran yang alas jadi diulang lah. Pasang itunya dulu Pak baru di yang itu. Di flaring. Iya. Pasang penyambungnya tuh Kak dulu baru di flaring yang itu. Ada kalau dia anak pemasangan baru harus nah ini dulu pasang. Kalau misalnya yang ini kan Iya. masang AC gitu, Iya. masuk dulu. Ya. Ya kan lo, cuma karena ini sampel contoh aja kan, Iya, apa? Jangan kebalik, kalau balik nanti Iya. Nggak bisa di sini. Iya. kosong lagi, pasang, bikin lagi. Jadi Iya. yang pertama urutannya adalah memasangkan ini dulu. Ya, urutannya. Masukkan dulu, baru di flaring. Iya. Jangan kebalik ya. Atau mendingan- Nah, ini kan cuma contoh cara membuat flaring. Belum lanjutkan Pak. Ini apa fungsinya Pak? Kalau untuk browsing melas, karena ada jenis sok, itu namanya jenis sok karena ya. Jadi melas. untuk melebarkan tuh apa pakai ini aja Pak? Bukan ini. Oh, Ya itu. ini Pak. Ya ini tadi. Pak dibagi dulu alat. Pak, ada dibagi kah dulu alatnya satu-satu ini kembalikan. Keliring ya nah. Baca kitab dulu nah. Ada lah keliring. Dulu. Coba. Ya. Nah, nantinya kan yang kita cari ini kan pasangannya. Nah kan. Nah, pasangannya itu terus ada sampai batas itu. Ya kan lebar ini dengan lebar yang belum sama kan. Nah, kita terus kan belum sampai nih. Nah kan ada di optimalkan. Jadi kalau flaring itu nggak membutuhkan ngelas ya. Ya. Kalau misalkan kita kan dia ada dua, ada flaring, ada flagging. Flagging itu melebarkan bentuk pipa. Nah, misalkan pipa yang besar ini ada yang ini, kira-kira.
Nah yang kecil ini mau kita sambungkan kan nggak bisa karena ukurannya sama. Nah itu mesti kita swagging namanya atau dibesarkan Salah satunya. ini ya salah satunya. Dua-duanya sama-sama nggak bisa masuk lagi. Satu aja. Ya nopai Pances Nah, masang yang pipa ini 58. Ini namanya swagging. Jadi kalau misalkan mau disambung tinggal masukin gitu ya. Kalau ini namanya flaring. Nah alatnya ya pakai ini fungsinya untuk melebarkan pipa tadi. Ada juga sih yang model yang dicantungnya tergantung Bahan. Ya, material. barangnya. Oh, ya. Terusnya ada yang dicantum, ada yang pakai expander namanya. Ya. Jadi kayak gini aja dia hidrolik mainnya. Mantap lah alatnya. Tergantung alatnya. Jadi tapi fungsinya sama. Nah kan tujuannya tadi untuk memasang seperti ini nantinya kan. Iya. Nah, jadi harus benar-benar rapat di bagian sini, kita tes dulu. Ya kan, kalau sudah rapat, selesai sudah. Tapi sebelumnya tadi sudah di dalam kan? Sudah terpasang gitu kan? Nah, sudah terpasang. Kalau gini nantinya kalau di nah, Iya. ini sudah. Kok ada pakai karet-karetan lagi, Pak? Kadang ada pakai seal ada. Ada pakai sel maksud. Beda kalau di AC mobil harus pakai seal. Oh. Iya. Nah, kekuatan ya. Kekuatan kita memakai kunci Inggris antara 8. Oh gitu kan? Coba lagi. Oh ya, gitu kan? Oh iya. Ini satunya kayak tadi. Naik kuda budrik nah mata. Ah, Naik kuda budrik. Apa ya kalau di lapangan kan ini alatnya terbatas ya. Seharusnya ini beda ukuran gitu ya. Tidak boleh dua-duanya ada yang berapa sih? 10 dan 8 ya. Jadi bila apa? Tapi terus yang diberikan itu Oh ya. Soalnya tenaga kita untuk drat yang besar dan kecil itu beda. Lebih besar ininya otomatis tambah ringan, bisa kekencangan, bisa pecah. Jadi ya main perasaan aja mengencangkan ini kan. Main perasaan aja karena Berisiko rusak ya, Pak? iya. Oh. pecah. Oh, pecah. Kalau ininya kecil, yang untuk memutarnya berarti banyak tenaga kita perlukan, ya kan? Bisa kada sampai, bisa bocor, kurang kencang. Tapi kalau sesuai, pas biasanya. Nah, kebetulan ini pas ukuran sama ya. Tinggal kita kencangkan aja lagi. Nah, ke kanan. Tapi ini karena sambungan bukan yang sebenarnya ini sebenarnya bukan di sini. Bukan di sini anunya apa? Kunci Inggrisnya, tapi bagian dalam ini ya, karena akan bisa masuk ya, bisa masuk ya, makanya. Bagian dalam. Pokoknya kalau dari sana kita bisa lihat sama-sama adalah Nanti kalau pas titik aja. ya, ya. Apa mau Coba aja. Belereng lo, belereng. Lagi alat kita mau belereng. lagi alat tuh. Satu lagi ya. Kalau kita mau cara memotong ya. Cara memotong ya. Ya, cara memotong. lagi. Bongkarnya udah alatnya nah. Jadi cara memotong ini di sini Pinjamnya kan yuk, ada dulu alatnya, Pak. Ada gitu, Pak. Nah, pemotongnya udah ada ya. Belum. Nggak ada. Ada alat pemotong. Stop, Bro.